Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terusannya yang sebelumnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Jadi orang yang berpindah, baik itu berjalan atau naik mobil dan selainnya, dari tempat ke tempat yang lain, pindah liyata'allama ilman, supaya belajar ilmu, seperti orang yang mondok itu loh. Minal ulumi syar'iyyah, yaitu dari beberapa ilmu syariat. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi saghair qabla an yakhtu, maka dia itu akan dimaafkan dosa-dosa yang yang sudah terlampau, dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya, dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelumnya, dia itu akan dimaafkan oleh Allah qabla an yakhtu, sebelum dia itu bertingkah ke tempatnya itu. Jadi kalau orang itu sudah pindah, gitu loh, pindah ke suatu tempat untuk mondok lah, untuk belajar ilmu syariat, maka Allah sudah maafkan sebelum dia itu bertingkah. Begitu loh. Apalagi sampai nyampe ke tempat mondoknya, dia itu di jalannya saja itu sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosa yang terlampau, dosa-dosa kecil maksudnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallah kurama. Fa innahum indallahi kurama mukramun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakanlah kalian semua ke ulama. Muliakanlah ulama itu. Ai bi ulumi syar'i, ulama-ulama yang ilmu syariat. Bi antu amiluhum bil ijlali wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li, yaitu yang mengamalkan ilmunya dengan mengagungkan dan berbuat bagus kepada ulama dengan perkataan dan pekerjaannya. Dengan berkata-kata itu jangan membentak-bentak kepada ulama. Fa innahum indallahi kurama. Kenapa kok harus punya harus memuliakan ulama, baik itu perkataan atau dengan perilaku kita. Fa innahum indallahi kurama, karena ulama itu di sisi Allah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mukramun, yang dimuliakan, indal malaikati, di sisi malaikat. Jadi orang-orang itu kalau sudah jadi ulama, sudah jadi panutan orang, jangan sembarangan ke ulama tersebut, karena dia itu mulia di sisi Allah dan juga dimuliakan di sisi malaikat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tahaddatsa al-alim fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu haslan wa la lagwan khalaqallahu min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfiru lahu wa li sami'ihi ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, Abu Hurairah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang alim berbicara di majlisnya dengan ilmu, walam yadkhulhu haslun, yang dimana di dalam pengajiannya itu tidak ada gurau, tidak ada omongan yang sia-sia, lawun, khalaqallahu ta'ala min kulimatin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap kalimat ini yang keluar dari lisannya ulama tersebut atau orang tersebut, malakan yastaghfiru lahu, maka Allah akan keluarkan suatu malaikat yang malaikat itu akan memintakan maaf
malaikat itu yang akan memintakan maaf kepada orang tersebut, dan bagi orang yang mendengarkan sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang berbicara ilmu syariat, lalu dia itu di dalam pembahasannya itu tidak ada gurau, tidak ada omong-omong kosong tentang tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mendatangkan orang malaikat yang akan meminta maaf malaikat tersebut kepada orang atau kepada orang yang gurunya, orang yang berbicara tersebut, dan orang yang mendengarkannya itu akan dimintain maaf sampai hari kiamat nanti. Gitu loh. Banyak pahalanya hadir suatu majelis itu. Walaupun kita itu tidak ada dari salah satu kita itu seumpama orang yang alim. Yang penting kita itu duduk, yang sama-sama tahu membaca kitab sedikit siapa, walaupun tidak pernah ngajar, kita itu duduk bersama mereka dan berbicara tentang ilmu. Tentang ilmu, bagaimana kemaslahatan kehidupan kita sehari-hari, maka dia itu juga termasuk majelis ilmu. Begitu loh. Lebih-lebih dihadiri oleh ulama akhirat. Begitu loh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadara ila wajhil alim nadratan wahidatan fafariha khalaqallahu min tilkan nadra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Rasulullah juga bersabda, barang siapa orang itu melihat ke wajahnya orang alim dengan satu kali lihat, fafariha biha, lalu orang tersebut bahagia dengan penglihatannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari satu penglihatan itu suatu malaikat, yang mana malaikat ini akan memintakan maaf orang tersebut sampai hari kiamat nanti. Melihat saja kepada wajahnya orang alim, gitu loh. Dan senang. Kita itu kalau melihat orang alim kan adem ayam, lihatnya itu tenang. Seperti kita itu melihat Sayyidil Habib Umar. Ketika senyum, kita itu senang, bahagia. Dan ketika melihatnya saja itu, Allah Ta'ala akan memintakan maaf orang yang melihat senang tersebut. Sampai di hari kiamatnya nanti. Itu loh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fama'wahumul jannah. Fama'wahun jannah. Jadi barang siapa orang tersebut memuliakan kepada orang alim, kemudian orang tersebut memuliakan, kata Rasulullah, orang yang memuliakan orang alim, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada yang dicintainya. Begitu. Man akrama aliman faqad akramani, barang siapa orang tersebut memuliakan orang alim, ya. Gini, maaf. Barang siapa orang itu memuliakan orang alim, maka saya akan memuliakan orang tersebut. Begitu loh. Maka dia itu orang tersebut memuliakan kepada saya, kata Allah. Gini, barang siapa orang itu memuliakan orang alim, maka dia itu akan memuliakan kepada saya. Otomatis memuliakan Allah. Man akramani faqad akramallah. Barang siapa orang itu memuliakan kepada saya, salah, maaf. Ada telepon barusan. Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa orang tersebut memuliakan kepada orang alim, maka otomatis dia itu memuliakan kepada saya, kata Kanjeng Nabi. Karena orang alim itu kan kekasihnya Kanjeng Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa orang tersebut memuliakan kepada saya, kepada Kanjeng Nabi, maka orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
saya ini kan kekasih Allah. Wa man akramallah. Terus kalau orang sudah memuliakan Allah, maka tepatnya nanti tempat kembalinya orang tersebut surga yang menantinya. Wallahu a'lam bishawab.